alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai surat Asy-Syura ayat 35. Ya kan? 37 sekarang. 35, 36 sudah. 36. Oh, 35. 35 kan terakhir ya, 35 yaitu wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis, agar Allah membinasakan kapal, menenggelamkan kapal karena perbuatan penghuni kapal, dan Allah banyak memaafkan. Dan Allah menyebutkan sini agar orang-orang yang mendebat ayat-ayat kami tahu bahwasanya mereka tidak bisa selamat dari siksa Allah. Ya, sampai sini kan? Kemarin ke sini ya. Jadi artinya ayat itu mengingatkan orang yang menentang ayat-ayat Allah, memperdebatkan ayat-ayat Allah, bahwasanya mereka akan binasa seperti halnya penghuni kapal gara-gara perbuatan mereka. Nah, berarti sekarang kita masuk ayat berikutnya, ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa lil ladina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من sabil. Ya, kita sampai sini aja, sampai ayat 41 ya. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih kekal bagi orang-orang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Dan bagi orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan jika mereka marah, mereka memaafkan, mengampuni. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Dan bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka dan menegakkan salat, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka dimusyawarahkan sesama mereka, di antara mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan juga bagi orang-orang yang jika dizalimi, mendapatkan perlakuan zalim, mereka membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan atas keburukan yaitu keburukan yang serupa dengannya.
Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya, ganjarannya di sisi Allah. Ganjarannya atas Allah, ditanggung oleh Allah. Innahu la yuhibbu zalimin. Sesungguhnya dia tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Dan siapa yang membela diri setelah dizalimi, maka tidak ada dosa atas mereka. Nah, ini surat Asy-Syura dari ayat 36 sampai ayat 41. Kita bahas satu persatu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 36, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Apapun yang diberikan kepada kalian, sesuatu apapun yang diberikan kepada kalian, maka itu kenikmatan hidup di dunia. Ya, apapun yang diberikan kepada kalian itu merupakan kenikmatan hidup di dunia. Apapun yang diberikan pada kalian ini siapa? Orang mukmin maupun orang kafir. Khitab di sini, ayat ini tujukan kepada semua orang. Ya, makanya di sini kata Imam Al-Mahalli, khitabun lil mu'minina wa ghairihim. Pembicara ini, ayat ini yang diajak bicara di sini adalah orang-orang beriman dan selain orang-orang beriman. Jadi baik ini berlaku pada ayat ini ditujukan pada orang mukmin dan juga orang kafir, kepada orang soleh maupun koleh lawannya soleh ya, kepada orang yang bertakwa maupun orang yang durhaka. Ini umum ya. Apapun yang diberikan kepada kalian, min syai', sesuatu, atau terjemahkan apa enaknya nih, sesuatu apapun yang diberikan kepada kalian, maksudnya apapun ya, lebih enaknya begitu. Apa yang diberikan kepada kalian, min atati dunya, yaitu perhiasan dunia, kesenangan dunia. Jadi artinya apa? Kesenangan apapun yang diberikan kepada kalian di dunia ini, famata'ul hayati dunya, maka itu adalah kenikmatan dunia. Maksudnya apa? Yatamatta'u bihi fiha tsumma yazul. Kenikmatan tadi, apapun kesenangan tadi itu dinikmati di dunia, lalu setelah itu akan hilang. Artinya inilah dunia. Apapun yang diberikan Allah kepada kita di dunia tidak akan ada yang abadi. Kita menikmati, setelah itu hilang. Tidak lagi kita bawa ke kubur, apalagi ke akhirat. Di sini artinya Allah ingin mengingatkan kita tentang hakikat dunia. Ya, dunia itu fana katanya kan. Fana artinya apa? Suatu saat akan hancur ya. Beda dengan akhirat ya. Ini artinya di sini Allah menginginkan kita untuk zuhud terhadap dunia. Jadi jangan kita memandang dunia seakan-akan sesuatu yang akan kita bawa selama-lamanya. Ya, ini harus terus diulang bahwa walaupun kita bisa jadi sering dengar ayat ini, karena ayat itu butuh diulang supaya apa? Membekas pada kita. Karena kita seringnya lupa. Terutama di zaman sekarang, era di mana segala sesuatu dinilai berdasarkan materi. Ya tidak? Orang ini baik karena apa? Bagi-bagi duit. Orang ini mengukurnya seorang baik atau tidak dari harta materi. Ya, ini berlaku di mana-mana, termasuk di negara-negara Muslim ya. Karena apa? Kebodohan raja lela. Jadi sekarang orang mandang baik tidak, mulia atau tidak dilihat dari sisi materi, bukan di sisi ketakwaan. Di zaman sahabat mungkin ya, seorang dinilai mulia atau tidak dilihat dari ketakwaannya. Tapi zaman sudah berubah, kefasikan merajalela, kebodohan merajalela. Maka penilaian masyarakat itu sudah bergeser. Orang yang berbicara adalah orang punya kedudukan, punya kekayaan dipandang, tapi orang yang nggak punya kedudukan dianggap remeh. Ini terjadi tidak? Saya yakin terjadi ya, di mana-mana lah ya. Mau di perkotaan, pedesaan sama Bapak ya. Istilahnya modus-modusnya sama begitu, mirip ya.
Nah, di sini Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya apapun kenikmatan yang kita rasakan, harta, jabatan, kendaraan, semua itu kenikmatan dunia. Artinya sementara. Dan dunia berasal kata dani. Dani itu artinya rendah. Ini supaya kita tahu nih. Dunia itu bisa artinya dani, dekat, bisa artinya rendah. Artinya kehidupan dunia itu rendah. Jangan sampai kita angkat rendah. Sebagaimana Allah telah merendahkan dunia, kita pun merendahkan dunia. Jadi jangan diangkat-angkat. Kalau begitu kita buang saja harta kita, enggak juga. Ya. Kita jangan seperti orang sufi juga, punya harta banyak, dikumpulkan, lalu dibawa ke sungai, dibuang semua. Ini bukan orang yang cerdas, ini orang jahil loh ya. Karena yang namanya zuhud terhadap dunia bukan dengan cara mencampakkan dunia, tapi menjadikan dunia di tangan, tidak masuk ke hati. Makanya menilai seorang zuhud bukan dari pakaiannya, apakah bolong atau tidak. Kalau bolong, udah lecak bolong-bolong ini zuhud. Nggak seperti itu. Dunia zuhud itu patokannya bukan fisik tapi hati. Makanya kita tidak bisa memastikan seorang zuhud, kan kita tidak tahu hati seorang. Bisa jadi ada orang pakaiannya bagus tapi dia zuhud, ya tidak. Utsman bin Affan, para sahabat Nabi sebagian kaya, mereka zuhud walaupun kekayaan berada di sekeliling mereka. Jadi begitu. Jadi seorang dinilai zuhud bukan dilihat dari fisiknya ya, tapi dari hatinya. Kalau hatinya memang menjadikan dunia cuma di tangan, tidak masuk ke dalam hati, ini orang zuhud. Tapi kalau seorang menjadikan dunia di hatinya, dipikir terus, walaupun dia nggak punya apa-apa, maka dia bukan orang zuhud. Jadi nggak mesti orang kaya tidak zuhud, dan nggak mesti orang miskin zuhud. Jelas apa ya? Jangan dinilai zuhud itu dari kalau nggak punya harta ini zuhud, yang punya harta tidak zuhud. Nah seperti itu ya. Penilaiannya bukan sisi itu, tapi dari sisi ini. Ya. Jelas ya. Jangan kita menimbang seorang zuhud atau tidak dilihat dari kekayaannya, ya, dan jangan dilihat dari kekayaannya. Tapi bagaimana dia memperlakukan dunia. Ya, kalau dia memperlakukan dunia cuma di tangannya, ini orang zuhud. Ya. Kita lanjut. Jadi Allah katakan di sini, apapun yang diberikan kepada kalian maka itu perhiasan hidup di dunia atau kenikmatan hidup di dunia. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Adapun apa yang di sisi Allah maka itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan yang bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Nah, di sini Allah nyatakan dunia, apapun kenikmatan yang diberikan kepada kita itu kenikmatan dunia, artinya sementara, suatu saat akan hilang. Sedangkan apa yang di sisi Allah, apa yang di sisi Allah? Minat tawab, yaitu pahala. Ini lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman dan hanya tawakal kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Allah. Ya, jadi ini tetap saja akhirat tidak bisa dibandingkan dengan dunia ya. Nggak sebanding ya. Lalu Allah katakan wa yu'tafu alaih, dan disambung hilang pencet. Nah, inilah kalau PDF begini ya, pencet dikit langsung hilang. Sebentar. Emang enaknya kitab ya. Kalau kitab tuh nggak bisa hilang, kalau PDF pencet dikit udah langsung hilang. Sebentar. Susah. Langsung halaman terakhir malah. Ya intinya Bapak, di sini Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ya. Sehebat apapun kenikmatan dunia tidak sebanding dengan akhirat. Karena akhirat lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang beriman dan hanya bertawakal kepada Allah.
Kenapa yang disebutkan beriman bukan orang kafir? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa yang disebutkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang beriman? Kenapa yang disebutkan orang beriman? Kira-kira apa rahasianya? Kenapa tidak disebutkan bagi manusia atau bagi orang-orang kafir? Kenapa yang disebutkan orang beriman? Karena hanya orang berimanlah yang bisa mengetahui kadar akhirat. Ya, sebab orang kafir hidupnya cuma untuk dunia. Ya. Jadi motivasi mereka orang kafir itu hanya untuk dunia. Hidup mereka untuk dunia, kerja mereka untuk dunia, nggak mikir akhirat. Dalam ilmu-ilmu mereka pun mereka kejar hanya untuk dunia, terbatas gitu saja. Mereka sampai mengadakan penelitian untuk meneliti semut, sampai bertahun-tahun meneliti hanya untuk semut, ahli. Tapi masalah akhirat tidak ngerti sama sekali. Makanya Allah singgung dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang tampak dari urusan dunia. Yang tampak dari urusan dunia apa? Ya itu masalah perdagangan, pertanian dan semacamnya. Tapi terkait dengan akhirat mereka lalai. Nah, ini sifat orang kafir. Alim dalam masalah dunia, jahil dalam masalah akhirat. Ya, itu sebagian disebutkan oleh hadis lain. Nabi menyebutkan di antara orang yang Allah murkai di antaranya alimun bi amri dunya, jahilun bi amril akhirah. Alim, tahu, ahli dalam masalah dunia, tapi jahil, bodoh dalam masalah akhirat. Ya, maka Bapak jangan sampai kita jadi orang seperti itu ya. Kalau masalah dunia gelarnya sampai panjang, prof, doktor, tapi ditanya tata cara wudhu nggak paham, ditanya masalah akidah dasar tidak paham. Nah, ini yang seperti ini tidak ada manfaatnya gelar tersebut ya. Jadi ilmu yang dikejar orang kafir itu hanya untuk dunia. Makanya ilmu psikologi, kalau Bapak tahu, psikologi barat itu fokusnya hanya fisik manusia dan istilahnya mempersiapkan mental manusia hanya untuk di dunia sampai mati saja, istilahnya gitu. Nggak ada mikir akhirat. Makanya perspektif mereka pun, daya pandang mereka pun berbeda dengan Islam. Misalkan begini, kalau misalkan seorang manusia punya penyimpangan menurut mereka, nanti diobati, tapi diobatnya sampai mana? Ini nggak jelas. Kalau Islam diobati sampai penyakit syirik hilang, ya kan? Penyakit bid'ah hilang, ya kan? Penyakit maksiat hilang, kan? Tapi kalau psikologi orang kafir enggak, yang penting dia tidak punya perilaku yang mengganggu orang lain. Jelas? Kalau perilaku tersebut tidak mengganggu orang lain tapi suka sama suka, ini tidak dianggap menyimpang, tetap normal. Makanya di antara mereka ada yang menyatakan LGBT ini perilaku normal. Ya, itulah psikologi orang barat ya. Beda dengan Islam. Harap maklum ya. Oke deh, begini. Ya, kita lanjut lagi. Tadi Allah nyatakan fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang di sisi Allah, tadi pahala ganjaran itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Ya, ini kenapa disebutkan orang beriman? Karena hanya orang beriman yang bisa mengetahui nilai akhirat ya. Adapun orang kafir tidak mengetahui akhirat, tidak mengetahui nilai akhirat, bahkan menolak adanya akhirat ya. Lalu Allah katakan kata Imam Al-Mahli wa yuqafu alaih, dan disambung dengan ayat tadi, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji.
Maksudnya ayat ini masih nyambung dengan sebelumnya. Kan pada ayat sebelumnya dikatakan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal bagi siapa? Orang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. Lalu ayat selanjutnya, dan juga bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Apa itu dosa besar? Ada yang tahu dosa besar? Ada berbagai definisi yang disebutkan para ulama. Kesimpulannya dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, dosa yang ada ancamannya dalam Al-Quran dan hadis. Apapun perbuatan yang situ ada ancamannya, hukumannya dalam Al-Quran maupun hadis, itu adalah dosa besar. Jelas? Tapi kalau suatu perbuatan dianggap dosa tapi tidak disebutkan hukumannya, ancamannya, berarti termasuk dosa kecil. Jelas ya? Dosa besar contohnya ghibah. Ada tidak ancamannya? Ada kan? Nabi pernah naik ke lagi peristiwa Mi'raj, beliau menyaksikan ada orang-orang yang punya kuku dari tembaga lalu mencakar-cakar wajah dan dada mereka sampai berdarah-darah. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Maha ula, siapa mereka itu?" Maka Jibril menyebutkan mereka adalah alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, wa yaquluna fi a'radihim, dan menjatuhkan kehormatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Maksudnya apa? Ghibah, menggunjing. Nah, berarti menggibah, gunjing termasuk dosa besar. Apalagi namimah, mengadu domba. Ini juga dosa besar. Dari mana kita tahu dosa besar? Ancamannya, la yadkhulul jannatu qattat. Dalam hadis Nabi menyatakan tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Berarti ini ancaman bukan? Ancaman. Berarti mengadu domba hukumnya apa? Termasuk dosa besar. Itu dosa besar. Wal fawahish, dan juga perbuatan keji. Jadi akhirat itu, pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang, lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang menjauhi dosa besar dan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Saya menanya, dosa besar perbuatan keji bukan? Perbuatan keji ya? Kenapa kok dipisahkan? Nah, kata Imam Al-Mahalli di sini, yang dimaksud fawahish, perbuatan-perbuatan keji, mujibatil hudud min afil ba'd 'alal kul. Maksud fawahish, perbuatan-perbuatan keji, yaitu perbuatan yang berkonsekuensi dijatuhi hukuman had. Hukuman had. Maksudnya apa hukuman had? Contohnya mencuri, berzina, cambuk, ya kan? Betul tidak? Menuduh wanita baik-baik sebagai pezina. Nah, ini juga. Nah, ini fawahish itu seperti itu. Artinya dosa besar yang ada hukum hadnya. Hukuman di dunianya ada. Jelas apa ya? Berarti kalau begitu, dosa besar dengan fawahish, perbuatan keji, sama tidak? Sama, cuman bedanya kalau fawahish di sini katanya dosa besar yang berkonsekuensi adanya hukuman di dunia. Makanya kata Imam Al-Mahalli, kenapa ini dua-duanya kan termasuk dosa besar? Ini dalam rangka menyambungkan sebagian perkara dengan perkara tersebut. Menyambungkan suatu bagian dengan bagian lainnya. Contoh gini, Allah berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat dan jagalah salat wusta. Salat wusta artinya salat asar menurut jumhur ulama. Allah katakan jagalah salat dan jagalah salat asar. Pertanyaannya, salat asar kan masuk ke salat kan? Ya tidak. Nah, kenapa dipisahkan? Ya, ini dalam rangka menghubungkan sebagian sesuatu dengan sesuatu tersebut. Dalam rangka menguatkan pentingnya sesuatu bagian ini. Maksudnya Allah kenapa disebutkan salat asar, jagalah salat asar, untuk menunjukkan betapa pentingnya salat asar. Jelas apa ya? Dan di sini juga disebutkan fawahish, padahal termasuk dari dosa besar, untuk menunjukkan betapa bahayanya fawahish, perbuatan keji. Jelas ya? Jadi perbuatan keji termasuk dosa besar.
Tapi maknanya kalau kata Imam Al-Mahalli, dosa besar yang berkonsekuensi adanya hukuman di dunia, hukuman had. Jelas Bapak ya? Jadi dua-duanya dosa besar, tapi dibedakan karena ini yang fawahish, perbuatan keji, kalau dilakukan ada hukuman di dunia ya. Dan ada sebagian ulama juga menafsirkan bedanya kabairul itsm dengan fawahish, dosa-dosa besar dengan fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Kata mereka bedanya apa? Kalau fawahish ini perbuatan keji, ini dosa besar yang mana jiwa manusia punya kecenderungan untuk melakukan itu. So jelas ya. Sedangkan dosa besar aja enggak. Fawahish artinya perbuatan keji, maksudnya dosa besar yang mana jiwa manusia punya tabiat untuk melakukan itu. Contohnya apa? Zina, ya kan? Kan manusia kan punya arah ke situ kan, dengan syahwat kan. Maka ini termasuk fawahish. Jelas apa ya? Adapun yang selain fawahish, dosa-dosa besar ya selain itu, yang tidak ada kecenderungan manusia kepada dosa tersebut, seperti membunuh. Apakah tabiat manusia membunuh orang? Tidak kan? Nah itu maksudnya kabair. Sedangkan fawahish yang mana jiwa manusia punya insting untuk melakukan itu, ya tadi zina dan semacamnya. Coba jelas ya. Artinya tadi pahala akhirat itu kata Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan juga bagi orang yang jika marah mereka mengampuni. Maksudnya apa? Yatajawazun, memaafkan. Ya, ini termasuk sifat yang mulia, ketika disakiti dia memaafkan ya. Bahkan tidak menampakkan kemarahan. Ini termasuk sikap hilm namanya Bapak ya. Dan itu nggak mudah. Sikap hilm itu artinya sikap tidak menampakkan kemarahan. Ada orang buat marah kita, tapi kita tidak menampakkan kemarahan kita. Bisa nggak? Sulit ini. Ini butuh latihan ya. Dan itu termasuk akhlak yang mulia. Lalu berikutnya walladzina stajabu li rabbihim, dan juga bagi orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan mereka. Artinya balasan Allah di akhirat nanti lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang memenuhi panggilan Tuhan mereka. Panggilan itu apa? Kira-kira kata Imam Al-Mahalli, ajabuhu ila ma da'ahum ilaih minat tauhid wal ibadah, yaitu memenuhi panggilan Allah kepada mereka berupa tauhid dan ibadah. Artinya mereka adalah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah untuk mengesahkannya dan beribadah kepadanya. Jelas Bapak ya? Ini. Lalu aqamus sholat, dan juga orang-orang yang menegakkan sholat. Ada muha, yaitu orang senantiasa melaksanakan sholat. Wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka dimusyawarahkan sesama mereka. Kata Imam Al-Mahalli, wa amruhum, perkara mereka alladzi yabdu lahum, yang tampak bagi mereka. Perkara yang tampak ini dimusyawarahkan sesama mereka. Maksudnya apa? Yatasyawaruna fi wa la ya'jalun. Mereka bermusyawarah dalam hal tersebut dan tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa apa? Tergesa-gesa apa? Dalam ngambil keputusan. Ya, ini artinya di sini disyariatkan bagi kita untuk musyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah besar. Jadi Bapak, kalau menyangkut masalah besar, hendaknya kita musyawarah. Menyangkut masalah umat, masalah dakwah, jadi nggak bisa kita jalan sendiri ya, karena urusan dakwah ini kan urusan bersama, nggak bisa ditanggung oleh satu orang. Jadi perlu musyawarah ya, dan nggak ada ruginya kita sering musyawarah. Ya nggak apa-apa, misal jadwalkan sebulan sekali kumpul kita musyawarah, apa masalah. Jangan sampai orang-orang yang jauh dari sunnah malah mempraktekkan sunnah ini dibandingkan diri kita. Ya, sebagian kelompok-kelompok dakwah yang menyimpang, mereka kadang rajin musyawarah, ya nggak? Walaupun yang dimusyawarahkan isinya apa? Nggak jelas kebatilan kan, tapi mereka rajin. Dan memang itulah manfaat musyawarah. Dengan musyawarah kita tahu apa yang kurang,
apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilanjutkan, Bapak ya. Penting musyawarah ini. Lalu berikutnya Allah katakan wa amrun syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Ya. Jadi ini sifat berikutnya, mereka menginfakkan apa yang kami berikan kepada mereka. Menginfakkan dalam apa? Fi ta'atillah, yaitu dalam hal menaati Allah. Jadi ini sifat yang Allah katakan apa tadi, pahala dari Allah lebih baik dan lebih kekal. Di antaranya bagi orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Menginfakannya di apa tadi? Dalam hal ketaatan kepada Allah. Ya ini ya. Dan perlu kita ketahui bahwa di sini Allah nyatakan wa mimma, menginfakkan sebagian. Yang Allah minta sebagian dari pemberian Allah, bukan semuanya. Karena kalau yang diminta semuanya, apa yang terjadi? Berat kita. Ya, kita ini wa uhdiratil anfusus syuh. Memang sudah dijadikan tabiat manusia itu pelit, ya nggak mau mengeluarkan kecuali kalau bisa sekecil mungkin. Nah maka Allah tahu sifat tabiat kita, makanya Allah tidak menuntut kita untuk menginfakkan semua harta kita, hanya sebagian. Dan sebagian pun sebagian kecil apa sebagian besar? Kecil ya, nggak besar lah ya. Cuma anehnya walaupun kecil tapi banyak yang tidak menunaikannya. Jangan alasan apa nanti berkurang saya udah capek-capek ini bekerja, masa harus dikasih ke orang itu? Suruh mereka kerja, jangan malas. Apa yang disalahkan orang-orang lemah. Seakan-akan dia bisa berhasil karena kehebatan dia, padahal dia bisa berhasil karena pertolongan Allah ya. Jangan sombong ya. Sebagian orang sombong artinya Allah jungkir balikan, merendahkan orang lain, akhirnya dia direndahkan di kemudian hari. Nah ini Bapak ya. Nah ini Allah nyebutkan sifatnya, yaitu mereka yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, yaitu dalam ketaatan kepada Allah. Lalu Allah katakan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, dan orang-orang yang jika menerima perlakuan zalim mereka membela diri. Membela diri, insya Allah maknanya jelas ya. Membela diri. Nah ini ada keterangan dari Imam Al-Mahali, yantaqimuna mimman zalamahum bimithli zulmihi, yakni mereka membalas orang yang menzalimi mereka dengan balasan yang sama dengan kezaliman mereka. Nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran bolehnya apa? Membalas kezaliman. Kita bukan prinsipnya kalau pipi kamu yang kanan ditampar berikan pipi kiri, enggak. Dalam Islam enggak seperti itu. Kalau ditampar sekali cukup, saya maafkan atau saya balaskan. Nah, sampai jangan boleh ditampar pipi kanan berikan pipi kiri. Sakit enggak? Sakit, kalau saya enggak mau kan. Dari tampar pipi kanan berikan pipi kiri, enggak, saya balaskan. Habis. Oh ya udah Bapak ya, cukup ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut surat Asy-Syura sampai ayat yang beberapa tadi, sampai ayat ke-41. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.